semuanya, salam desain. Aku Monica. Saya Yoga. Saya Agnes. Saya Hansen. Kami dari kelompok F10 akan mempresentasikan hasil perancangan produk yang telah kami buat, yaitu face shield yang dimodifikasi dengan topi. Ini adalah anggota kelompok F10 yang dibimbing oleh Kak Viva. Unit 1 ada metodologi perancangan langkah 1 dan 2. Tujuan kami dari membuat face shield adalah untuk melindungi pengguna di saat pandemi virus corona yang berlangsung hingga saat ini. Pada pembangkitan gagasan metode kreatif ini, kami selaku praktikan melakukan brainstorming terlebih dahulu untuk memunculkan ide-ide dari praktikan sendiri. Gagasan idenya dapat dilihat sebagai berikut dari anggota kelompok kami. Selanjutnya ada pembangkitan gagasan metode rasional langkah 1. Ada objective tree yang merupakan bagian dari clarifying objective. Tujuannya ada tujuan primer, sekunder, dan tersier. Untuk bagannya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada black box, transparent box, dan function analysis. Ini tuh merupakan bagian dari establishing function. Diagram ini berguna untuk membatasi fungsi produk dan metode perancangan yang digunakan. Untuk black box, transparent box, dan function analysis dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada spesifikasi komponen, spesifikasi performansi yang merupakan bagian dari setting requirements. Ini merupakan tujuan dan kriteria atau target yang harus dicapai dalam merancang suatu produk. Ada performansi, estetika, umur pakai, kenyamanan, dan biaya produk. Lalu selanjutnya ada house of quality. Di sini dapat dilihat kompetitif analisisnya itu ada nama-nama tokonya ya, ada 3 juga. Untuk house of quality-nya itu dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada pembangkitan gagasan metode rasional langkah 2, yaitu peta morfologi atau morphological chart. Peta morfologi ini menunjukkan daftar komponen alternatif yang akan digunakan. Kami menggunakan 3 means dan 3 fitur. Lalu ini ada alternatif finalnya, yaitu alternatif 4, alternatif 5, dan alternatif 6. Yaitu alternatif 4 ada mika, kanvas, dan panjang shield sampai mulut. Lalu alternatif 5 ada toppingnya berbahan kanvas dan shield berbahan mika dan panjang shield sampai dagu. Dan yang terakhir shieldnya itu berbahan mika dan topi berbahan kanvas dan panjang shield sampai leher. Selanjutnya Selanjutnya ada unit kedua. Unit kedua adalah metodologi perancangan langkah 3. Next, berikut merupakan penentuan bobot kriteria. Di sini kita memiliki 5 kriteria. 1. Desain kekinian memiliki bobot 30, ketebalan mika bobotnya 10, harga bahan baku bobotnya 30, panjang shield bobotnya 10, ukuran diameter lingkar topi bobotnya 20, sehingga jumlah totalnya ada 100. Next, gambar sketsa kita ada 3. Yang pertama itu alternatif 1 panjang hingga mulut, alternatif 2 panjang hingga dagu, alternatif 3 panjang hingga leher. Jadi di sini perbedaannya hanya ada berada di panjang shieldnya. Next. Berikut merupakan skala penilaian 4 titik dengan 5 kriteria yang kita punya. Dapat dilihat pada tabel presentasi berikut. Next. Kemudian kita memiliki matriks evaluasi alternatif, di mana kuesioner ini diisi oleh kelompok F1. Berdasarkan tabel, diperoleh hasil yang paling tinggi adalah alternatif 2 dengan total utility 150. Kemudian evaluasi desain semua konsep desain alternatif. Alternatif yang terpilih adalah alternatif 2, karena ukuran shieldnya sudah pas, tidak terlalu panjang dan pendek, yaitu sampai dagu saja dengan panjang sekitar 20 cm ke atas. Next. Baik, untuk unit 3, yaitu metodologi perancangan langkah 4 dan 5. Di sini langsung saja untuk analisis desain, kami menggunakan 5 metode, yakni gaya berat, pembiasan cahaya, kerapatan material, antropometri, dan penyerapan kalor. Next, untuk alat dan bahan yang kami gunakan, di sini kami menggunakan 7 alat dan bahan, yaitu mistar, spidol, mika,
dengan bahan untuk shield, gunting, lem tembak, jarum, dan benang, serta topi. Lalu untuk langkah pembuatan, di sini kami ada 7 langkah pembuatan. Pertama kami menyiapkan bahan, kemudian kami membuat pola di shield, setelah itu kami memotongnya, lalu kami memasang knop di shield, kemudian di topi juga kami pasang, lalu setelah itu kami menggabungkan shield dan topi, setelah itu fashion kami jadi. Untuk langkah pembuatannya dapat dilihat pada video berikut.
Baik, itulah tadi video dari langkah pembuatan untuk eksperimen kami. Jadi sekilas penjelasan sedikit untuk hasil eksperimen di situ kami menggunakan dua eksperimen karena eksperimen pertama gagal, jadi kami melakukan eksperimen kedua dengan mengubah ukuran face shield-nya. Lalu di sini kami menyediakan bill of material dari face shield kami. Kemudian next. Selanjutnya adalah metodologi perancangan langkah 6 dan langkah 7. Di sini kami memperbaiki apa saja yang kurang-kurang dari produk kami, di mana menggunakan metode value engineering, di mana 3 komponen tersebut memiliki value high dan dengan harga total yang kami redesign adalah 34.000 dari 36.000. Ini adalah tabel perbaikan kelengkapan dari produk-produk face yang kita buat. Untuk lebih lengkap dan lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut. Nah, inilah gambar akhir dari produk rancangan kami. Di mana gambar akhir ini yang kami gunakan untuk dipromosikan berikutnya. Nah, berikut ini adalah video Sekian dari presentasi kami mengenai produk yang telah kami buat, yaitu face shield yang dimodifikasi dengan topi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.